Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ustadz Yusuf yang saya hormati, Ustadzah Rumah Sajadah semuanya, yang MC-nya tadi Mbak Saina, ya. Oh, Makassar mana? Saya dekat Pantai Losari. Tetangga kita kalau di Pantai Losari. Jalan Salemo nomor 15 Tentara Pelajar. Jalan Muhammadiyah terus itu. Nanti kita ngobrol. Ya, kemudian anak-anakku semua santri Rumah Sajadah. Ya, Rumah Sajadah sudah cukup lama saya kenal sebagai santri yang diajari tentang bagaimana berwirausaha tapi sambil ngaji. Ini pondok pesantren menurut saya luar biasa, dan Anda insya Allah tidak pernah menyesal ini untuk dijadikan pondok. Mudah-mudahan nanti jadi konglomerat, ya, konglomerat muslimah. Ini yang di sana konglomerat muslim. Memang kalau berdagang itu seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu memang harus sejak muda supaya menjadi bakat terbiasa. Jadi bakat sudah ada, terus bakatnya diasah, ya. Tapi dasar-dasarnya Quran, Sunnah, ya. Saudara-saudaraku, kali ini kita akan bahas tentang bedah buku yang kedua, ya. Yang kemarin kita sudah bahas tentang sholat sesuai tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukunya, ya, mengupas kontroversi hadis sekitar sholat. Tebalnya kalau tidak salah 356 halaman. Ya, namanya kontroversi, tentu dalil yang menyebabkan ada pertentangan, ya. Kita bahas, ya, dua dalil yang atau bahkan lebih yang bertentangan. Kita bahas mana sih yang paling kuat di antara dua kelompok hadis yang bertentangan itu, ya. Ini sudah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang buku kedua saya, Kuliah Fikih Ibadah. Sebenarnya sudah cukup lama, diterbitkan 2010. Dulu fotonya, karena saya kerjanya di UMY, fotonya dari Masjid UMY. Ada orang yang berdiskusi setelah sholat itu, melakukan kajian. Nah, itu foto latar belakangnya, ya. Astagfirullah. Itu 2010, tapi sekarang sudah cetakan ke 8 sepertinya, ya, Februari 2025, ya. Ini edisi revisi ketiga, dan kayaknya sudah cukup. Yang tebalnya ini ada sekitar 330 halaman, jadi termasuk buku serius. Ini 356, cuman bahasa saya, karena saya guru ngaji, Ustadz, jadi bahasa saya itu pakai bahasa, ya, kayak guru ngaji, kayak penceramah gitu. Tidak formal banget, ya. Tapi justru dengan bahasa itu, kalau dibacakan di depan jamaah sudah mengalir aja gitu. Ya, jadi mengalir, bisa, ya, kayak ceramah gitu. Ya, karena latar belakang saya hadis, jadi tinjauan saya banyak tinjauan hadis. Karena bukankah kalau ketika kita berbicara tentang masalah ibadah mahdhah atau ibadah khosoh, ibadah khusus, itu penuh dengan dalil hadis. Karena kalau Allah katakan wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in, ya, dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Itu ya secara umum saja. Tapi bagaimana cara sholatnya sejak sebelum takbir sampai takbiratul ihram,
ya, kemudian sampai terakhir ya pertengahannya, cara ruku, cara i'tidal, cara sujud, cara duduk, cara berdiri lagi, ya, dan apa doa-doanya itu kan tidak dirinci dalam Al-Qur'an, ya. Nah, tapi dirincinya dalam hadis. Ya, kata Allah itu, sesungguhnya kami menurunkan adzikra, ya, kepadamu Muhammad, litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun, agar kamu Muhammad menjelaskan adzikra atau Al-Qur'an itu kepada manusia, apa yang telah diturunkan kepada mereka, la'allahum yatafakkarun, semoga mereka mau berpikir kenapa Allah menurunkan Al-Qur'an satu paket dengan nabinya, supaya nabinya menjelaskan Al-Qur'an itu fi'lan, baik dengan perbuatan, atau kaulan pertama dengan sabdanya, atau fi'lan, atau dengan perbuatannya, atau takriran, atau penetapannya. Ya, diamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap perilaku sahabat itu tanda bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setuju, ya enggak? Kalau tidak setuju mesti dilarang. Seperti apa contohnya? Ya, sholat qobliyah setelah azan maghrib. Ya, tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat sunat qobliyah sebelum sholat maghrib. Tetapi kenapa ada sunnah, kok ada sunnah sholat itu, sholat sunnah qobliyah sebelum maghrib? Karena ada hadis bainal adzanain, di antara dua adzan, yang dimaksud adzan dengan iqamah itu ada sholatun, ada sholat, ya, liman sya'a, bagi yang mau. Itu hadisnya umum, berarti ada sholat sunat qobliyah, ya. Nah, kemudian dan selama tidak ada yang mengecualikan, maka hadis itu tetap berlaku untuk umum, artinya sebelum sholat. Nah, itu kira-kira. Nah, kebetulan ada hadis di mana sahabat itu mengerjakan sholat sunat qobliyah sebelum maghrib. Kalau hadis umumnya itu kan 2 rakaat sebelum zuhur, ada juga yang mengatakan 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat setelah zuhur. Ada juga nanti yang 4 rakaat. Ya, kemudian ada 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat setelah maghrib. Tidak ada sebelum maghrib dalam hadis itu, bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan itu. Ya, kata Ibnu Umar, saya hafal betul cara sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 2 rakaat setelah isya, sebelum isya tidak ada. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam waktu itu sudah hadir sebelum pelaksanaan sholat maghrib 3 rakaat, tapi Nabi SAW hanya berdiri dan membiarkan sahabat mengerjakan sholat qobliyah, sholat sunat qobliyah maghrib. Tidak ada komentar Nabi, dan Nabi SAW juga tidak melarang. Nah, terus apa namanya itu? Itu namanya sunnah takririyah. Artinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendiamkan, diam tanda setuju. Nah, itu. Nah, makanya boleh enggak? Ya, termasuk sunnah. Sebab kalau bukan sunnah pasti sudah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu kira-kira. Nah, di sini kita bahas fikih ibadah mahdhah atau ibadah khosoh. Ya, karena ibadah itu ada 2, ada ibadah ammah, ibadah umum. Belajar ini itu bisa menjadi ibadah kalau diniatkan karena Allah.
tidur kita bisa bernilai ibadah kalau diniatkan karena Allah. Misalnya tidur cepat setelah sholat isya, belajar sebentar, jam 9 sudah tidur supaya nanti jam 3 bangun. Nah, tidurnya itu bernilai ibadah. Rekreasi dalam rangka mengagungkan pencipta alam ini, rekreasi alam, outing kelas istilahnya ya. Ya, jadi belajar di luar ruangan itu juga bisa bernilai ibadah kalau niatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu kita tidak bahas. Tapi yang kita bahas dalam ibadah mahdhah, toharoh, sholat, zakat, puasa, haji. Nah, buku ini menjelaskan semuanya. Bahkan ada pengantarnya. Karena kadang-kadang kita tidak tahu kan bagaimana sih cara ulama, kenapa kok bisa berbeda ketika menetapkan satu hukum. Ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan ini wajib, ada yang mengatakan ini makruh, dan ada yang mengatakan haram. Beda-beda, ada yang mengatakan mubah. Ya, bagaimana tata cara mereka sampai menyimpulkan itu? Di sini saya kasih pengantar supaya kita tidak blank. Tidak blank itu datang dengan ilmu yang kosong. Nah, kita kasih langkah-langkah cara ulama berijtihad. Nah, setelah itu kita baru masuk dalam masalah ibadah. Kalau tentang tata cara sholat itu ada dalam yang rinci dengan berbagai macam perdebatannya, ada dalam buku Sholat Sesuai Tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu rinci tuh, sampai buku sholat yang saya tulis itu lebih tebal dibanding daripada buku kuliah fikih ibadah. Lebih tebal dia, 356 halaman, padahal cuma bab toharo dan sholat saja. Kalau ini toharo, sholat, zakat, puasa, haji, lebih tipis. Tapi walaupun tipis, sepertinya sudah cukup memadai untuk dijadikan pegangan. Nah, di sini dalil-dalilnya sudah saya pilihi dari yang kontroversi di buku pertama. Ini buku kedua sebenarnya. Buku pertama saya itu Bercinta ala Nabi. Ya, Ustadz Yusuf. Saya kasih dulu ya. Waktu dapat hadiah, tapi kalian enggak usah dulu lah. Ya, itu ya. Nah, masih panjang waktunya. Ya, ini yang ketiga, buku ketiga. Ya, tapi yang paling laris memang itu adalah buku sholat. Lebih rinci, ada perdebatannya, ya ada kontroversialnya. Nah, kalau ini relatif, walaupun tetap ada perdebatan, relatif sudah dipilihkan dalil-dalil yang kira-kira makbul, sahih atau hasan. Tapi kalau misalnya tidak sahih atau tidak ada dalilnya, atau dhaif, atau bahkan tidak ada dalilnya, atau bahkan palsu, di sini juga saya cantumkan juga, tapi sepintas saja. Ya, misalnya apa ya? Oh iya, doa setelah wudhu. Apa doanya setelah wudhu? Ini saya asal buka saja, tapi saya mau coba aja. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, itu yang sering. Ada lagi wa ja'alni min ibadikas sholihin. Pernah dapat itu atau diajari? Diajarin. Yang sahih itu syahadatain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada 3 redaksi. Ada yang setelah lafal illallah, ada wahdahu la syarikalah. Ya, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tetapi ini hadis yang tentang doa setelah wudu, lafal zikir setelah wudu, ini yang sahih.
hadis sahih riwayat An-Nasa'i, Ibn Majah dari Umar bin Khattab. Ini yang biasa kita baca. Sementara ada dalam riwayat At-Tirmidzi nomor hadis 55 ada tambahan, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah hamba bagian dari orang yang bertobat, dan jadikanlah hamba di antara orang yang mensucikan diri. Ini saya sebut secara sanad, hadis dengan doa tambahan ini cukup kontroversial. Di buku sholat saya rinci, ya, tapi di sini saja saya katakan ada ulama yang menghasankannya, namun mayoritas ulama mendoifkannya karena sanadnya muttarib, kacau, dan mungqati, terputus. Jadi saya sekaligus menyampaikan yang populer dipakai di masyarakat, ya saya koreksi sekalian, karena rata-rata ustadz itu, penulis buku, tidak mau menyinggung masalah yang sudah populer dipraktekkan di masyarakat, takut dikucilkan, takut diserang. Ya kalau saya harus menyampaikan karena saya tahu ilmunya, ya. Ternyata ulama mengkritik hadis ini, tapi boleh nggak? Ya sebenarnya sih tidak terlalu ketat, toh itu bukan dalam masalah ibadah mahdo, gerakan. Maksudnya bukan dalam masalah sholat. Yang sholat itu yang tetap. Kenapa? Karena dia juga menggunakan sebuah hadis, sebuah ayat, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Kalau di sini saya jelaskan di buku sholat, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertaubat dan mencintai orang yang mensucikan diri. Tapi sekali lagi, apakah ada doanya khusus? Kalau misalnya pakai Allahumma ja'alni minat tawwabina, itu hadisnya dhaif. Tapi kemudian karena ada ayat sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertobat, lalu kita berdoa, Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikan aku di antara orang yang bertobat itu dan orang yang bersuci itu. Gitu. Ya, jadi ya boleh nggak ya? Silahkan aja lah. Ada hadisnya tapi memang dhaif. Apalagi? Ini contoh kalau sholat, ya rinciannya itu ya, tapi yang membedakan saja. Saya tetap di dalam sholawat ini saya tidak pakai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina dan seterusnya, tidak ada. Wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad. Saya tidak pakai sayyidina. Kenapa? Karena tidak ada hadisnya. Itu aja sebenarnya. Tapi apakah saya anti sayyidina? Di buku salat saya kata pengantarnya pakai Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Saya tidak anti sayyidina. Cuman saya tempatkan sayyidina untuk kata pengantar, untuk pidato, untuk ceramah. Tapi ketika berselawat di dalam sholat, saya tidak. Karena memang tidak ada satupun hadis dalam kitab hadis manapun. Saya katakan dalam kitab hadis manapun yang mengajarkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bahkan salah satu cara saya dalam mendeteksi hadis itu dhaif, itu adalah ketika dia pakai sayyidina, karena tidak ada hadisnya. Misalnya begini, doa akhir tahun, baca ini kemudian diakhiri dengan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, itu pasti dhaif. Atau misalnya doa kunut di belakangnya wasallallahu ala sayyidina Muhammad, itu pasti dhaif. Pasti dhaif karena tidak ada. Ya, tidak ada dalam kitab hadis manapun. Cuman kalau kita
masuk di masyarakat, kadang-kadang ustadznya ngajarin itu. Ya mau bagaimana lagi? Saya hanya menjelaskan hadisnya tidak ada. Saya tidak membid'ahkan ya. Saya hanya mengatakan tidak ada hadisnya. Kemudian doa Allah mentas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim, Ahmad, An-Nasai. Ya, jadi Muslim, An-Nasai, Ahmad itu pakai itu. Adapun sisipan doa wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam wa dakhilnal jannata darus salam, itu tidak ada hadisnya sama sekali. Ya rata-rata masyarakat kita hafal. Nah, ini tempatnya kan pakai itu kalau yang zikirnya yang keras, Allah mantas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fa hayyina rabbana bis salam. Tidak ada hadisnya. Yang ada hadisnya yang pendek, Allah mantas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Itu ada hadisnya. Sahih. Riwayat Muslim, An-Nasai, Ahmad. Ya, tapi kalau pakai wa ilaika ya'udus salam, nah tidak ada hadisnya. Jadi jangan mentradisikan sesuatu yang tidak ada hadisnya sama sekali. Nah, doa ini, nah di sini di buku ini saya sampaikan juga, doa seperti ini kadang dipakai orang untuk berdoa saat melihat Ka'bah. Nah, di sini kebetulan ada bab haji ya. Bab haji atau bab umroh. Di buku-buku panduan manasik haji dan umroh itu doa ketika melihat Ka'bah. Pokoknya banyak sekali doanya. Antara lain saya sebutkan di sini ya. Di mana itu? Ini nih. Di sini di buku ini, buku kuliah fikih ibadah pada halaman 277. Ini yang sering jadi pemandu haji nih, karena di sini kan ada manakib ya. Itu ada doa masuk masjid, itu hadisnya sahih. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Nah, kemudian apa yang dituntunkan? Ya, kalau Nabi SAW berwudu lebih dahulu. Kalau sudah masuk Mekah, malah bukan sholat sunat tahiyat dulu, malah beliau langsung tawaf setelah berwudu. Tidak sholat sunat dulu, ya, tawaf dulu. Karena memang di dalam hadis yang lain itu disebutkan tawaf itu sama dengan sholat. Jadi ada dua nanti yang bisa dilakukan, ya, tawaf dan sholat. Tawaf itu bagian sama dengan nilainya dengan sholat. Nah, tidak ada di sini saya sebutkan tidak ada hadis yang makbul baik sahih ataupun hasan dari Nabi SAW tentang doa melihat Ka'bah. Doanya sama dengan doa di akhir pada saat setelah salam itu, setelah istighfar. Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam. Tidak ada wa ilaika. Ya udah langsung fa hayyina rabbana bis salam. Setelah itu Allahumma zid hadzal bait tasrifan wa ta'dhiman. Ya Allah, tambahkanlah pada rumah ini, Baitullah, tasrifan dan wa ta'dhiman. Apa namanya? Kemuliaan dan keagungan. Bla bla bla. Terus di akhir itu wazid man syarrafahu wa 'azzamahu. Dan tambahkan pula pada orang yang memuliakannya dan mengagungkannya. Nah, saya sebutkan di sini yang Allah mantas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bis salam, ini hadis riwayat Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu wafat 204 Hijriah. Beliau duluan daripada Al-Bukhari. Maka wajar kalau Imam Syafi'i tidak meriwayatkan hadis dari Bukhari, karena Imam Syafi'i lebih tua dibanding daripada Imam Bukhari. Termasuk Ibn Abi Syaibah.
Nah, kalau ini seumuran dengan Imam Bukhari, lebih tua sedikit lah, Ibn Abi Syaibah. Ini bukan marfu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah baca hadisnya. Tidak, jadi Imam Syafi'i tidak menyandarkan doa melihat Ka'bah ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi maqtu' hanya sampai kepada tabi'in Sa'id bin Musayyab, wafat 94 Hijriah. Ibn Abi Syaibah juga melanjutkannya sampai Umar bin Khattab, yang berarti mauquf sampai Umar bin Khattab, bukan maktu sampai tabi'in, sampai sahabat Umar bin Khattab. Tapi ini pun tidak lepas dari kritik, karena ada Muhammad bin Sa'ad yang majhul. Ada periwayat yang namanya Muhammad bin Sahal yang tak dikenal. Namun Al-Baihaqi yang wafat 458 Hijriah justru menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menggandengkan dua doa melihat Ka'bah dalam satu sanad, padahal sebenarnya sanadnya berbeda dan tidak ada satupun yang menyandarkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali Al-Baihaqi sendiri. Al-Baihaqi jauh dia, ya. Imam hadis yang Syafi'iyah di sisi dia, tapi agak belakangan, ya. Kemudian Allah mazid hadzal bait tasrifan wa ta'diban, itu hadis juga riwayat Imam Syafi'i dari Sa'id bin Salim dari Ibn Juraid, wafat 150 Hijriah, Ibn Juraidnya itu. Ini mursal munqati, bahkan mu'dal. Mursal itu tidak nyampe kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi hadisnya munqati juga, ya. Bahkan mu'dal, gugur dua berturut-turut periwayatnya karena itu setelah Ibnu Juraid. Demikian kata Al-Baihaqi, Ibn Salah dan An-Nawawi. Ini semua Syafi'iyah, ya. Al-Baihaqi Syafi'iyah, kemudian An-Nawawi juga Syafi'iyah. Namun Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra-nya menyebutkan punya pendukung atau syahid yang mursal melalui Abu Sa'id Asy-Syami dan dari Makhul tabi'in wafat 112. Padahal Abu Sa'ad Asy-Syami yang bernama Muhammad bin Sa'ad ini dikenal sebagai zindiq, pemalsu hadis. Pemalsu hadis. Jadi nggak bisa dijadikan hujjah karena sangat lemah. Nah, itulah mungkin salah satu kelebihan buku saya, atau bahkan kekurangan karena terlalu panjang analisanya. Tapi maksud saya, ini bukan hanya bisa cocok untuk dipegang oleh anak-anak, para ustadz yang sering menyampaikan ini, ya, karena di sini kita melakukan kritik terhadap hadis, ya. Jangan sampai yang sudah biasa itu kemudian dijadikan sebagai landasan, ya. Misal, contoh lagi, doa ketika niat ketika umroh yang disunnahkan itu adalah lafal talbiyah untuk umroh, labbaika umrotan. Itu hadis sahih riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, labbaika umrotan, ya, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk umroh. Kanya itu kembali kepada Allah. Atau labbaika bi umrotin, itu muttafaqun alaih, Bukhari, Muslim meriwayatkan hadis ini. Lafal talbiyah untuk haji, labbaik Allahumma labbaik bil haji, ya, labbaik Allahumma labbaika bil haji. Hadis sahih riwayat Bukhari. Lafal talbiyah untuk umroh dan haji sekaligus, labbaika umrotan wa hajjan, ya. Itu hadisnya sahih riwayat Muslim. Adapun, nah ini dia, adapun mengucapkan niat saat haji atau umroh, misalnya nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, tidak ada sumber hadisnya, memang tidak ada hadisnya. Atau misalnya untuk umroh, nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala,
tidak ada hadisnya. Ya, tidak ada hadisnya. Jadi cukup itu tadi, labbaik Allahumma labbaik bil haji. Kalau haji, kalau umroh, labbaika bi umratin atau labbaika umrotan. Ada lagi yang saya singgung di sini tentang ini juga yang menarik ini, apa namanya, badal haji. Saya ingatkan badal haji itu sunnah. Cuman nanti ketika kita sampai di Mekah itu banyak sekali yang menawarkan untuk badal umroh. Tidak ada tuntunan satu kali pun dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan atau pernah melakukan badal umroh atau mengizinkan sahabat untuk badal umroh terhadap orang tuanya yang belum umroh sama sekali. Tidak ada. Tapi itulah namanya, dengan motivasi apa kemudian beberapa biro perjalanan haji dan umroh itu menawarkan itu dengan tambahan biaya. Kadang ada orang mutawif juga yang menawarkan itu. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Kalau badal haji ada. Tapi ingat, kalau di Muhammadiyah memang tidak boleh dibisniskan itu badal. Ya, bisnis badal. Karena semua kalau kita lihat hadisnya, misalnya hadis sahih riwayat Bukhari dari Ibn Abbas, ya, annam ra'atan min Juhaina ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat inna ummi nadarat an tahujja falam tahujja hatta matat. Sesungguhnya ibuku itu pingin bernadar untuk haji, namun belum sempat haji, sudah meninggal. Apa ahujju anha, apakah saya harus menghajikan padanya? Kata Nabi, na'am hujji anha, hajikan ibumu itu, ya. Ara'aita law kana ala ummika dain akunti qadiyah. Bagaimana pendapatmu jika ibumu itu ya punya hutang, apakah kamu akan melunasinya? Ya, dalam hadis yang lain ya. Maka kata Nabi, uqdullaha fallahu ahaqqu bil wafa. Maka ya tunaikan itu, karena Allah lebih berhak untuk ditunaikan pelunasannya, lebih berhak pelunasannya. Gitu ya, itu hadisnya Bukhari. Ada 3 hadis, satunya lagi tentang sahabat dari Ibn Abbas, ya, Al-Fadl Ibn Abbas. Ada seorang wanita dari Khos'am bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah tua renta, padahal dia ada kewajiban dari Allah untuk berhaji, namun dia tidak mampu lagi duduk tegak di atas punggung untanya. Kata Nabi, hajikanlah dia, fahujji anhu. Ya, ada lagi, kalau ini sahabat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ada orang yang berkata labbaika an Subrumah, lalu beliau bertanya, siapa itu Subrumah? Orang itu menjawab, saudaraku atau karib dekatku. Lalu Nabi bertanya, kamu sudah haji untuk dirimu sendiri? Kata orang itu, belum. Maka Nabi SAW, berhajilah untuk dirimu dahulu, kemudian berhajilah untuk Subrumah. Jadi intinya boleh untuk badal haji. Misalnya orang tua kita ya sudah berniat untuk haji tapi belum sempat, ternyata sudah meninggal. Kalau Allah kasih kemampuan pada Anda nanti, hajikan dia, tapi Anda haji dulu. Nah, gitu syaratnya. Kata Subrumah kepada Nabi, kepada orang yang menghajikan Subrumah. Nah, itu ada tentang puasa. Ini cocok untuk jelang puasa. Tuntunannya, hutang puasa bagaimana, kira-kira lebih utama kalau misalnya untuk perempuan, Anda perempuan, kalau misalnya setelah Ramadan kan biasanya punya utang ya, punya utang, utang ya tamu bulanan lah. Nah, itu lebih afdol mana ya, melunasi hutang lebih dahulu baru
mengerjakan sittan min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, ataukah puasa 6 hari aja dulu di bulan Syawal karena waktu pelunasan utang masih panjang, masih 11 bulan berikutnya gitu. Lebih utama mana? Kira-kira menurut Mbak bagaimana? Lunasi dulu utangnya baru puasa Syawal, karena kalau puasa Syawal itu pahalanya luar biasa itu 1 tahun. Atau puasa Syawal aja dulu, nanti kalau ada waktu, karena masih panjang kan, kayak kredit itulah. Iya, kan masih panjang waktunya, tidak harus segera kan. Nah, kira-kira mana yang dipilih? Wah, ini namanya ngaji. Ya, ada, tapi saya survei aja. Ya, yang mau melunasi hutang dulu, yang berpendapat lebih bagus melunasi hutang lebih dahulu, angkat tangan. Baru Syawal 1. Yang mengatakan puasa Syawal aja dulu, angkat tangan. Wah, banyak nih. Baik. Ya, masing-masing ada dalilnya. Kalau punya hutang, memang yang paling bagus itu melunasi hutang lebih dahulu, karena itu yang wajib. Satu pendapat. Tapi pendapat yang lain, nah itu yang saya pakai. Kalau ditanya Ustadz Yusuf sebagai laki-laki, lebih milih mana? Melunasi hutang dulu atau puasa Syawal dulu? Untuk perempuan, ya untuk semua lah. Ini bijak ini. Syawal dulu. Ini bijak ini. Ya, karena santrinya banyak perempuan. Jadi begini, memang melunasi hutang dulu lebih utama. Lebih utama melunasi hutang lebih dahulu. Itu dalil umumnya. Lebih cepat, lebih baik. Ada kadang-kadang alasan, nanti kalau mati ditagih bagaimana? Baik. Tetapi tahukah kita bahwa Aisyah radhiyallahu anha baru tuntas pelunasan hutangnya itu nanti pada saat jelang Ramadan, Sya'ban. Sya'ban itu sebulan sebelum masuknya Ramadan, baru tuntas. Bukan berarti dia tidak nyicil, dan bukan berarti beliau tidak puasa sunat, karena sering beliau menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi walaupun memang dalil secara logika, dalil aklinya melunasi hutang lebih cepat lebih baik, tapi ini dia kehebatannya Islam itu ternyata tidak menuntut untuk pelunasan segera khusus untuk puasa. Waktunya kan masih panjang. Kalau saya tanya mahasiswa di kelas saya, semua hampir menjawab itu lunasi utang dulu. Saya bilang, ente enak aja, yang perempuan ente tidak punya utang tamu bulanan itu. Iya kan? Wah, lunasi. Kalau perempuan terbagi dua, ada yang mengatakan lunasi utang dulu. Saya bilang, Anda sanggup? Pernah Anda melakukan? Pernah. Wah, enggak apa-apa. Kalau Anda kuat, sekali lagi, kalau Anda kuat, lakukan pelunasan utang. Mudah-mudahan itu lebih baik. Tentu lebih baik, Pak. Ya, silahkan. Ya, tapi masalahnya itu, ada nggak sahabat perempuan itu yang kemudian tuntas pelunasan utangnya dalam laporan riwayat? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya, jadi itu bagus ya. Kalau saya lebih bagus lunasi utang lebih dahulu. Nah, tentang zakat itu juga penting. Zakat, Anda dengan membaca ini rincian tentang apa itu infak, sodako, kemudian zakat. Ya, zakat adalah pemberian wajib yang kalau tidak dizakati maka
kita bisa berdosa dan dapat azab. Tapi kalau infak dan sedekah umumnya adalah pemberian sunnah. Tapi dalam Quran kadang ada kata-kata infak itu berarti zakat. Ya, orang-orang yang memiliki yakni zunaz zahab wal fiddah, emas dan perak, dinar dan dirham, wala yunfikuna fi sabilillah, dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, berikan kabar gembira kepada mereka dengan azab yang pedih. Padahal infak di situ kan tidak mungkin, infak itu kalau tidak dilakukan berakibat azab. Infak di situ diartikan dan tidak dizakatkannya. Nah, membaca buku ini kita dipandu. Terus siapa yang termasuk terkena kewajiban zakat? Ada 5 saya sebutkan dalam buku ini. Pertama, dia harus orang Islam. Karena tegurannya ya ayyuhalladzina amanu. Dia harus merdeka, bukan budak. Karena budak tidak memiliki apa-apa. Dia dimiliki sepenuhnya oleh majikannya. Jadi bukan merdeka dibayar 17 Agustus ya. Kemudian yang ketiga, harta yang dia miliki mencapai nisab. Saya rinci, nisab berapa? Halo? Nisab itu berapa ukurannya? Jumlah atau berat minimal yang dimiliki oleh harta. Berapa? Jumlahnya 85 gram emas. Dari mana jumlah 85 gram emas itu? Ada yang tahu? Nah, kalau di sini saya katakan Nabi tidak pernah menjelaskan 85 gram emas, tapi Nabi SAW menjelaskannya setiap harta emas yang mencapai 20 dinar, isyrina dinaron, terkena kewajiban zakat nisfu dinarin, setengah dinar. Berapa itu 20 dinar? Satu koin dinar itu beratnya 4,25 gram emas. Kalau dikali 20 hasilnya 85. Jadi gitu. Terus 20 dinar. Kalau 20 dinar terkena, terus setelah itu nisfu dinar, setengah dinar. Berarti setengah dinar itu dari 20 berapa? Sepermen. Itu bisa terbang. 1/40 kan 20 dinar terkena kewajiban setengah dinar, berarti kan 1/40. Kalau 40 dinar berarti 1 dinar. Nah, jadi apa namanya? Setengah dinar. Itu adalah setengah dinarnya, itu berarti 1/40. 1/40 sama dengan berapa persen? 2,5%. Jadi di sini saya jelaskan. 2,5%. Makanya saya rinci itu sampai saya buat tabelnya. Berapa zakat yang terkena ketika uang emas, perak, kemudian perunggu, enggak, ini karena bukan medali ya. Kemudian ada ternak, ada sawah, tanaman, ya, itu semuanya ada. Dan yang ketiga harus mencapai haul. Haul itu masa 1 tahun. Kalau belum genap 1 tahun, masih belum terkena kewajiban zakat, walaupun nisab sudah mencapai, kecuali tanaman setiap kali panen. Yang terakhir, yang syarat kelima, milik dia secara penuh, secara sempurna. Kalau uang barang itu hutang, sempurna atau bukan? Belum. Kalau itu barang korupsi, miliknya secara sempurna atau bukan? Bukan. Maka ampiku min thayyibati, yang baik-baik saja dari hasil usahamu. Barang hasil korupsi tidak ada zakatnya. Jangan bilang alhamdulillah. Itu neraka, itu api neraka.
Jadi harus dikurangi utang kita, harus dikeluarkan dari uang yang haram. Begitu kira-kira sampai penghitungannya, hutang harus dihilangkan, dikurangi bahan pokok. Yas'alunaka madza yunfikun. Mereka bertanya apa yang harus dizakatkan? Al-afwu, kelebihan harta. Jadi sisa harta. Ya, jadi harus dibelanjakan. Sisanya itu, maaf, sekalian aja ya, karena tanggung sedikit lagi. Tanggung. Kalau tanggung kan nanti disemes ya, nggak enak. Sekarang kita mau hitung berapa. Kalau di sini saya waktu itu harga emas di mana ya? Harga emas itu kayaknya zakat dulu baru puasa. Ya, harga emas berapa di sini? Oh, diketahui harga emas 300.000 per gram. Dulu ya, karena kan 2010 saya susun. Sekarang harga emas berapa? 2.400.000. Taruhlah, misal harga emas itu 2 juta. Kita ambil yang tahun lalu ya. Karena harga emas sekarang 2.400.000. 2 juta gram kali 85. Berarti sisa harta kita harus mencapai itu. Berapa itu? Dihitung, ayo. 2 juta kali 85. 170. Kalau 80 gram kali 20, 160 kan? Ini kan 85. 170. Jadi sisa uang Anda harus 170 juta. Kok pada ketawa? Kelihatan tidak sampai nih. Ya, itu baru disebut kaya. Setelah dibelanjakan, makan, minum, bayar uang sekolah, bayar kredit perumahan, kredit kendaraan. Kok masih ada sisa? Keluarkan uang sakit, uang rumah sakit, BPJS, macam-macam. Kok masih ada sisa? Dan sisanya 170. Tahun lalu dia punya uang, misal 200 juta, terkena kewajiban zakat. Kalau 200 juta berarti zakatnya diambil 2,5% berapa? 5 juta. Kan 2,5%, ya enggak? 5 juta. Kalau 200 juta dikurang 5 juta, berarti masih ada 195 juta uang Anda. Masih banyak enggak? Alhamdulillah. Tapi kalau sekarang harga emas 2.400.000, coba dihitung. 2.400.000 kali 85, berapa itu? Ini saya bantu. Maksudnya dengan memiliki buku ini Anda bisa menghitung berapapun harga emas saat itu. Supaya Anda tidak, atau kita tidak terkena azab neraka gitu loh. Gara-gara tidak bayar. Dan Anda bisa mengajarkan kepada ibu Anda, bapak Anda. Siapa tahu bapak Anda nanti jadi orang yang karena berlebih itu ada standar sisanya. Berapa? 204 juta. Nah, tadi kalau penghasilan kita 200 juta, tahun lalu terkena zakat. Karena harga emas masih 2 juta. 170 kan minimalnya, 85 gramnya kan 170. Sekarang harga emas 2.400.000, waktunya bayar zakat. Harga emas 2.400.000, berarti 85 204 juta, betul? Dengan uang Anda yang masih tetap 200 juta, Anda tidak terkena kewajiban zakat. Paham? Tetapi kalau alhamdulillah masih ada dua, saya mau sumbangkan untuk pondok pesantren rumah sajadah 50 juta. Masya Allah, dibayangkan aja, alhamdulillah. Tapi kan bersyukur ya, masih disisakan. Coba kalau tidak disisakan atau hanya 10 juta. 10 juta, 100 juta, Anda belum kaya menurut standar Islam. Jadi sedikit sekali, tapi kalau sedikit ini Anda tidak keluarkan,
masalah bagi Anda di dunia maupun di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Syakir Jalaluddin atas penjelasannya pada sore hari ini. Masya Allah sangat jelas insyaallah. Selanjutnya langsung memasuki sesi tanya jawab kepada yang mau raise hand. Monggo tanya. Ya, Mbak Fatinah mau tanya? Ya. Pakai mic karena direkam. Ya. Nama? Fatimah. Bagaimanakah hukumnya jika kita mendengar azan subuh tapi kondisinya belum selesai sholat tahajud? Itu maksudnya tahajudnya sah atau tidak? Baik. Langsung ya. Sudah masuk azan subuh tetapi belum selesai tahajud. Ya, selesaikan tahajudnya sampai salam karena tanggung ya. Ya. Pak, saya pakai ini aja, tes. Selesaikan tahajudnya sampai salam, ya sudah. Ya, kalau itu tinggal 1 rakaat, maka ya selesaikan 1 rakaat itu. Ya, jadi jangan kemudian putus di tengah jalan karena itu tanggung. Ya, selesaikan. Tapi kalau misalnya sudah azan, Anda jangan lagi takbir untuk melaksanakan sholat witir. Ij'alu akhir sholatikum billail witra. Jadikanlah akhir sholat malammu menjadi ganjil. Itu kalau nyanda, kalau misalnya di pertengahan. Makanya jam itu penting. Ya, jam itu penting. Berapa waktu masuknya subuh Anda? Kira-kira lah. Ya, kira-kira supaya tidak nabrak subuh. Baik. Pertanyaan berikutnya, monggo. Ya, sebutkan nama. Adiba, Masya Allah. Lanjut Adiba. Kelas berapa nih? 5. 5 apa nih? Masya Allah. Iya. Bertanya, jika orang membuat hadis tetapi abal-abal atau tidak sahih, lalu ketahuan, nanti orang itu kena hukuman tidak? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Masya Allah, jadi anak soleha, pintar, Adiba kelas 5 ya. Orang yang membuat hadis lalu ketahuan kalau di Mekah dia bisa dihukum mati itu. Ya, karena membuat hadis itu menyesatkan banyak orang. Ya. Kalau azab neraka lebih keras lagi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang mengada-ada ya, yang berdusta atas namaku, maka dia layak menempati tempat duduk dari neraka. Na'udzubillah. Jadi anak-anakku di sini masuk pesantren Rumah Sajadah itu dalam rangka supaya tidak nyandar-nyandarkan sesuatu atau mengajarkan sesuatu atas nama Nabi, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakulhu, tidak pernah mengucapkannya atau mengajarkannya, walam yaf'alhu, tidak pernah melakukannya, walam yukirrahu, dan tidak pernah mendiamkannya, menyetujuinya. Gitu ya. Jadi hati-hati. Ya, kalau misalnya mau melakukan, ya ada kalimat hikmah. Kalau Anda ragu, ambil aja kalimat hikmah. Ya, misalnya an-nadhafatu minal iman. Itu kalimat hikmah itu, kebersihan itu bagian dari iman, bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Islam sangat mementingkan kebersihan, yes, benar. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkan itu. Misalnya untuk puasa ya, sumu tasihhu, berpuasalah maka kamu akan sehat.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memerintahkan umatnya untuk berpuasa dalam rangka untuk sehat. Bahwa puasa itu pasti menyehatkan 100% benar. Menyehatkan secara fisik, menyehatkan secara akal, menyehatkan secara jiwa, menyehatkan secara sosial, iya enggak? Ada kepedulian dengan saudara-saudaranya yang susah cari makan, kayak begitu. Tapi Allah dan Rasulnya tidak pernah menyuruh berpuasa karena untuk sehat. Pasti sehat karena datangnya dari Allah. Nah, gitu ya. Ya, ada yang lain? Silahkan. Monggo, mic-nya dibelakangkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bu siapa? Ovi. Bu Api, monggo. Misalnya kita diundang sama saudara gitu, ada misalnya tahlilan 1000 hari atau 40 hari, tapi mereka tuh bilangnya ayo datang kalian kumpul-kumpul keluarga gitu. Nah, itu bagaimana kita menyikapinya ya? Apa kita datang aja atau menolaknya? Sama juga dengan misalnya undangan ulang tahun gitu, niatnya tuh ya kumpul-kumpul bareng gitu. Mereka nggak tiup-tiup tapi baca doa bareng, tapi dalam rangka memperingati ulang tahun siapa gitu. Nah, itu bagaimana ya kita menyikapinya? Ya, bagus sekali. Undangan tahlilan 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Memang tidak ada hadisnya. Tidak ada pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk tahlilan. Bedakan ya tahlil dengan tahlilan ya. Tahlil itu sunnah. Apa itu tahlil? La ilaha illallah. Ya, tahlilan itu sudah menjadi acara. Konotasinya biasanya untuk menyebutkan la ilaha illallah dalam acara-acara tertentu. Ya, 40 hari, 100 hari tidak ada hadisnya. Nabi SAW tidak pernah mengadakan. Misalnya ada sahabat yang meninggal, hadir sama tempat sahabat itu 40 hari, 100 hari. Mereka masih masa perjuangan untuk menyelamatkan hidup dan meneruskan ajaran Islam. Jadi tidak ada. Nah, cuman di masyarakat kita ada. Itu memang ada tradisi Hindu yang masuk di sana. Ya, itu mau dielakkan ya susah juga. Ya, tapi itu sudah menjadi tradisi di masyarakat kita. Bagaimana mensikapinya ketika dapat undangan? Saya kalau misalnya baru pertama kali datang ke sana, ke tempat itu, di kampung itu, saya hadir Pak. Sekedar silaturahmi. Kalau tahlil, saya la ilaha illallah juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya, alhamdulillah ada medianya. Ya, tapi suatu saat saya ketahuan, ini ustadz ini. Pernah ketemu di masjid gede, pernah ketemu di ya. Akhirnya Ustadz ngisi pengajian ya, iya. Saya pun tidak mau menyinggung masalah yang krusial. Sampai suatu saat datang pertanyaan, tolong jelaskan tentang masalah yasinan, tahlilan yang berada. Waduh, ini yang susah bagi saya. Saya jelaskan dia prinsip-prinsipnya. Saya tidak pernah melarang karena itu budaya. Budaya itu tidak bisa masuk dalam kategori bid'ah. Budaya itu selama tidak dilarang boleh. Ada nggak larangan tahlilan dalam ini? Tidak ada. Kecuali kalau ada kemaksiatan. Nah, hati-hati juga kita di sini. Ya, kita bermasyarakat. Kalau saya selama masih bisa saya hadiri, untuk awalan saya hadir. Tapi lama-lama saya tidak hadir dan menjelaskan posisi saya. Apalagi saya sibuk. Ini karena diminta Ustadz Fatan saja saya ke sini. Karena terus terang saya kalau sudah dengan rumah sajadah susah untuk menolak. Karena dari awal sudah punya klik. Kopi ngaji itu sebagiannya dibangun dari
pelayanan rumah sajadah, kopi rumah sajadah. Ya, ketika di Masjid Al-Aman ya, saya kebetulan ada ketemu Mas Yusuf, ada Mas Wahyu, ini alumni PAI UMY. Melayani kopi toh Mas. Iya, pada saat saya mengisi di Masjid Al-Aman. Iya, saya mau ngadakan pengajian namanya kopi ngaji. Bisa nggak layani? Oh bisa Ustaz. Pokoknya kalau untuk subuh kita layani gratis. Wah, rumah sajadah itu. Iya, jangan gratis lah. Karena enggak tahu, saya sudah punya feeling kopi ngaji ini akan besar. Dan mungkin rumah sajadah enggak elok kalau digratisi gitu. Ya alhamdulillah. Ya saya bisa, dan kemudian saya bayar berapa yang digratisi, berapa yang saya bayar. Ya alhamdulillah sekarang sudah saya bayar semua ya. Dari 50 jamaah karena kopinya enak, pengajiannya bagus, dinamikanya bagus, penceramanya bagus. Ya kadang-kadang juga ada yang cantik lah. Ya simbah kemarin Mas Suna Syakir ya, bukan istri saya ya. Mas Suna Syakir sudah simbah, bagus sekali tuh. Ya, besok ini sekaligus saya mengundang. Nanti malam ya, kita adalah kerjasama ya. Sekarang kan 800 kopi ngaji. Ya, alhamdulillah 800. Ini kopi ngaji Kawula Muda. Yang membuat singkatan Mas Anis itu. Rumah sajadah. Kopi ngaji kamu. Kalau kopi ngaji Kawula Muda sudah pernah kita adakan, tapi singkatan itu menarik. Kopi ngaji kamu. Kopi itu kau pergi. Orang Sulawesi nih. Kopi mana? Artinya? Itu dia. Suntuk kopi ngaji. Kau pergi mengaji. Mau cari tahu tentang Islam, kopi ngaji. Kau pergi ngaji. Jangan ke kafe. Ya, itu. Nanti malam kopi ngaji kamu itu pembicaranya ketua kopi ngaji yang baru tadi siang saya jemput, Ustadz Beta Pujangga Mukti. Ya, anak mantu. Kopi satu kelas aja dulu. Kopi ngaji Ustadz Beta Pujangga, judulnya iya betul, yang menulis tentang ayah dengan sejagat nasihat. Sampun baca? Kopi ngaji, antara kopi dan kamu ada pahit dan manis kehidupan. Itu nanti malam. Ya. Kemudian yang nanti besok pagi, pembicaranya top lagi. Ustadz Fahrudin Faiz, bahagia dalam pelukan ridho ilahi. Besok pagi Fahrudin Faiz. Fahrudin Faiz itu ustadz atau dosen filsafat, ngaji filsafat. Beliau itu dari NU. Ya, tapi di kopi ngaji jamaahnya campur Muhammadiyah, NU, Salafi, Jamaah Tabligh, Tunarungu. Penceramahnya juga tidak harus dari Muhammadiyah. Jadi ayo saya ngajak sekalian. Nah saya maaf ya, saya kembali sambil ngiklan ini. Jadi saya terus terang sudah sibuk itu, dan mereka juga memahami. Alhamdulillah saya tinggal di Bodeh yang 95% warganya Muhammadiyah. Ada juga yang non muslim, tapi yang non muslim itu betah di Bodeh karena masyarakatnya kok nyaman gitu. Saya di Bodeh aja lah gitu. Ya, itu kira-kira. Jadi saya bisa menjelaskan dan dia bisa memaklumi posisi saya setelah saya jelaskan dalil-dalilnya. Gitu ya. Dia bukan masuk dalam ibadah. Ulang tahun saya datang aja lah. Ya. Ulang tahun di keluarga saya kadang kita makan-makan, tidak ada tiup lilin. Ada si anak-anak kadang-kadang apa ini? Ya sudahlah. Tapi sebenarnya saya tidak ridho dengan tiup lilin, tapi sudahlah. Ya, itu budaya tidak pernah kita, bahwa itu tasyabbuh, betul mirip, tapi mari kita isi dengan kebijakan. Bukankah Nabi SAW ketika ditanya kenapa puasa Senin, itu hari lahirku. Mungkin itu ya. Jadi kalau misalnya kenapa puasa, ini pas hari lahir saya mau puasa aja seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sorenya buka ngajak teman-teman, pas Senin gitu kebetulan ya. Jadi gitu ya. Matur nuwun, saya kira cukup ya. Ya, saya minta maaf, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.